Fisika, perkenalkan saya Syafira. Di video kali ini kita akan membahas tentang proses pembentukan aurora. Nah, Sobat Fisika, aurora yang kita maksud bukan princess aurora ya, melainkan aurora yang ada di langit. Aurora atau cahaya kutub adalah fenomena alam yang menyerupai cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer dari sebuah planet sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetik dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari atau angin surya. Bagaimana proses terbentuknya aurora? Setiap detik, 1 juta ton materi terlontar dari matahari dengan kecepatan 1 juta mil per jam dan berada di jalur tabrakan dengan bumi. Cahaya utara dan cahaya selatan juga dikenal sebagai aurora borealis dan aurora australis. Masing-masing terjadi ketika partikel berenergi tinggi dari matahari bertabrakan dengan atom netral di atmosfer kita. Energi yang dipancarkan dari tabrakan ini menghasilkan tontonan cahaya yang telah dikagumi umat manusia selama berabad-abad. Tetapi, perjalanan partikel-partikel itu tidak sesederhana menghidupkan matahari dan tiba di bumi. Seperti perjalanan lintas negara, ada jalan memutar besar dan tidak ada yang menanyakan arah. Mari kita lacak pelayaran intergalaktik ini dengan memfokuskan pada 3 titik utama perjalanan mereka: meninggalkan matahari, berhenti di medan magnet bumi, dan tiba di atmosfer di atas kepala kita. Proton dan elektron yang menciptakan cahaya utara berangkat dari korona matahari. Korona adalah lapisan terluar dari atmosfer matahari dan merupakan salah satu daerah terpanas. Panas teriknya menyebabkan atom hidrogen dan helium matahari bergetar dan melepaskan proton dan elektron, seolah-olah mereka melepaskan lapisan pada hari yang panas dan cerah. Proton dan elektron yang terdapat di dalam matahari bergerak bebas dan terlalu cepat. Mereka berkelompok bersama-sama sebagai plasma dan gas bermuatan listrik. Dalam melakukan perjalanan langsung, angin matahari dicegah oleh bumi untuk sampai ke planet bumi. Planet bumi membuat jalan memutar yang disebut dengan magnetosfer. Magnetosfer terbentuk oleh arus magnet bumi dan melindungi planet kita dari angin matahari dengan mengirimkan partikel-partikel di sekitar bumi. Kesempatan untuk melanjutkan perjalanan ke atmosfer datang ketika magnetosfer diliputi oleh gelombang baru. Peristiwa ini adalah pengusiran massa korona. Hal itu terjadi ketika matahari menembakkan bola plasma besar ke dalam angin matahari. Ketika salah satu dari ejeksi massa korona itu bertabrakan dengan bumi, ia mengalahkan magnetosfer dan menciptakan magnet. Petir yang berat menekankan magnetosfer sampai tiba-tiba terhentak kembali. Seperti dan mengikat pita elastis, melemparkan beberapa partikel yang diputar ke bumi. Pita tarik medan magnet menyeret mereka ke oval aurora, yang merupakan lokasi cahaya utara dan cahaya selatan. Setelah menempuh jarak 93 juta mil melintasi galaksi, partikel-partikel matahari akhirnya menghasilkan pertunjukan cahaya yang mempesona. Warna yang muncul di langit tergantung pada panjang gelombang foton atom. Atom oksigen menghasilkan warna hijau dan warna merah. Sedangkan atom nitrogen menghasilkan warna biru dan merah tua. Cahaya aurora lebih redup dari cahaya matahari, maka dari itu, malam hari adalah waktu yang paling tepat untuk melihat pertunjukan aurora. Nah, sahabat fisika, sekarang sudah tahu kan proses pembentukan aurora? Indah bukan? Nah, sayangnya kita yang di Indonesia atau di negara yang dekat dengan Khatulistiwa tidak bisa melihat secara langsung seperti penjelasan tadi. Aurora hanya dapat dilihat di daerah kutub utara dan kutub selatan, seperti di negara Kanada, Finlandia, New Zealand, Norwegia, Alaska, Rusia, dan Tasmania. Kawan-kawan gak usah khawatir, karena aurora dapat dilihat di sosial media seperti Instagram atau YouTube. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.